Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isnaini Khairun Adifah dengan NIM 24020104185. Di sini saya akan menjawab soal UTS yang telah diberikan oleh Pak Zainal. Soal yang pertama yaitu jelaskan makna Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia dan beri contoh implementasinya. Baik, jadi Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia berarti nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dijadikan sebagai pedoman, pegangan, atau petunjuk dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam berbangsa, bernegara, maupun bermasyarakat. Pancasila juga mengajarkan hidup yang penuh toleransi, keadilan, persatuan, dan demokrasi. Contoh implementasinya yaitu dari sila pertama ketuhanan Yang Maha Esa, yaitu dengan menjamin kebebasan beragama dan menghormati perbedaan agama yang ada di Indonesia, seperti membangun rumah ibadah untuk berbagai agama. Contohnya yang ada di Indonesia yaitu di daerah Bali, nama tempatnya yaitu Puja Mandala. Di Puja Mandala ini merupakan pusat peribadatan bagi 5 agama, yaitu Islam, Kristen, Protestan, Katolik, Hindu, dan Buddha. Kemudian contoh implementasi dari sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, yaitu dengan mewujudkan perlindungan hak asasi manusia, seperti kebijakan yang melindungi pekerja migran Indonesia dan penghapusan diskriminasi. Dan tidak lain implementasi yang baru-baru dilakukan oleh warga negara Indonesia, yaitu membantu mengirimkan beberapa bantuan, baik makanan ataupun alat medis atau alat-alat medis, bahan-bahan medis ke daerah Palestina. Kemudian contoh implementasi yang ketiga yaitu dari Persatuan Indonesia, yaitu dengan mendorong kerukunan antar suku, agama, dan budaya, seperti program Bhinneka Tunggal Ika yang menekankan persatuan dan dalam keberagaman. Yang biasa kita lakukan yaitu kita itu tetap berteman dengan teman kita yang mungkin berbeda agama maupun berbeda suku gitu, kita tetap berteman. Kemudian contoh implementasi dari sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yaitu dengan menyelenggarakan pemilu yang adil dan demokratis. Dengan begitu memberi kesempatan bagi masyarakat untuk memilih pemimpin mereka. Kemudian yang biasanya kita lakukan yaitu musyawarah mufakat atau voting, biasanya juga kita lakukan. Voting itu yang sering kita lakukan biasanya untuk memilih ketua kelas atau ketua kelompok. Kemudian contoh implementasi sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Contoh implementasinya yaitu seperti program bantuan sosial seperti PKH, program keluarga harapan, dan apalagi pembangunan daerah tertinggal yang ada di pelosok-pelosok yang ada di Papua, mulai dibangun jaringan internet, sekolah, dan lain-lain sebagainya. Kemudian kita lanjut ke soal yang kedua, yaitu sejarah mencatat bahwa Belanda menguasai Indonesia kurang lebih 3,5 abad. Sebenarnya sudah banyak perjuangan yang dilakukan bangsa Indonesia untuk mengusir penjajah dari bumi Nusantara. Namun
perjuangan tersebut tidak berhasil. Coba jelaskan apa yang menyebabkan perjuangan bangsa Indonesia tersebut tidak berhasil. Memang Belanda ini tercatat penjajah yang paling lama, yaitu 3,5 abad, dan warga negara Indonesia juga sudah melakukan berbagai perlawanan terhadap bangsa, namun sering mengalami kegagalan karena beberapa faktor. Di antaranya yang pertama yaitu perjuangannya itu masih bersifat kedaerahan. Jadi kan dulu masih bersifat kerajaan-kerajaan gitu. Jadi setiap daerah di kerajaan itu mereka melawan Belanda. Mereka itu melawannya bersifat kedaerahan, berarti perlawanannya kan tidak terjadi secara serentak ya. Jadi kondisi ini membuat Belanda itu mudah menguasai titik-titik perlawanan. Kemudian faktor yang kedua yaitu terlalu bergantung pada pemimpin. Nah, berarti jika pemimpinnya tertangkap, perlawanan pun juga otomatis berhenti. Mereka tidak akan melawan lagi, bukan? Jadi itu yang menyebabkan sering mengalami kegagalan. Kemudian faktor yang ketiga yaitu mereka itu kalah juga dalam persenjataan. Jadi masyarakat Indonesia itu masih memakai alat-alat yang tradisional untuk melawan Belanda, sedangkan Belanda sendiri alat persenjataannya itu sudah mulai modern, sudah mulai maju lah ya, bukan mulai lagi. Nah, sedangkan warga negara Indonesia masih pakai yang bambu runcing, tombak gitu. Jadi mereka kalah. Jadi warga negara Indonesia baru mau melemparkan tombaknya, mereka udah ditembak dulu sama Belanda. Jadi itu mereka jadi gagal dalam melawan Belanda. Kemudian faktor keempat itu ada politik adu domba. Sebutannya itu divide et impera gitu ya. Jadi Belanda itu mengadu domba dari kerajaan satu ke kerajaan lain, yang ini gini, kemudian ini gini, terus mereka kerajaan satu ini dengan kerajaan ini jadinya itu kayak saling perang gitu. Baik, kemudian next ke pertanyaan ketiga, yaitu setelah Pancasila berhasil dirumuskan, BPUPKI membentuk Panitia 9 dan bersidang pada tanggal 22 Juni 1945 yang pada akhirnya menghasilkan Piagam Jakarta. Namun, Piagam Jakarta ini menuai pro dan kontra antara golongan nasionalis dan agamis. Coba ceritakan apa permasalahan yang menjadi pro dan kontra tersebut dan bagaimana solusi dari masalah tersebut. Baik, yang menjadi permasalahan utama di Piagam Jakarta ini itu pada pencantuman kalimat dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Nah, ini terdapat pada sila pertama di Piagam Jakarta, sehingga membuat pro kontra antara golongan nasionalis dan golongan agamis. Nah, dari golongan agamis sendiri, terutama umat Islam, pencantuman kalimat tersebut dianggap penting sebagai bentuk penegasan bahwa negara Indonesia harus menjunjung tinggi ajaran agama Islam yang menjadi mayoritas di Indonesia. Mereka juga menganggap bahwa negara harus memiliki hubungan yang kuat dengan agama Islam dan bahwa penerapan syariat Islam adalah bagian dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Namun di sisi lain, golongan nasionalis yang lebih berfokus pada kebangsaan
tidak setuju dengan pencantuman syariat Islam dalam Piagam Jakarta. Mereka menganggap bahwa Indonesia harus menjadi negara yang bersifat pluralis dan tidak boleh hanya mengutamakan satu agama saja. Mereka juga berpendapat bahwa negara Indonesia harus mengakomodasi seluruh rakyatnya yang terdiri dari berbagai agama dan kepercayaan, sehingga tidak seharusnya ada ketentuan yang merujuk pada kewajiban agama tertentu saja. Seharusnya sudah mencakup ke agama-agama yang lain juga, karena tidak mungkin di Indonesia beragam, tidak hanya satu agama saja, memang mayoritas Islam. Kemudian untuk menyelesaikan perdebatan tersebut, Pak Soekarno dan para pemimpin bangsa melakukan negosiasi dan kompromi, sehingga kemudian pada tanggal berapa ya, tanggal 18 Agustus 1945, kalimat yang berbunyi dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya dirubah menjadi ketuhanan Yang Maha Esa tanpa menambahkan kewajiban syariat Islam. Baik, itu penjelasan saya. Kemudian next, soal yang keempat yaitu jelaskan secara singkat proses terbentuknya nilai, norma, dan moral dalam masyarakat. Nah, kalau nilai dan norma itu menurut saya tercipta dari kebiasaan masyarakatnya sendiri ya. Dari kebiasaan masyarakat itu kemudian terbentuklah nilai dan norma. Contohnya nilai sosial yang tercipta dengan sendirinya dan berkembang dalam masyarakat. Contohnya kayak seseorang, kita yang lebih muda itu harus bersikap sopan dan menghargai orang yang lebih tua, sehingga sikap ini dianggap sebagai nilai kesopanan yang telah dipelajari secara turun-temurun dalam keluarga. Nah, kemudian untuk mengimbangi nilai kehadiran nilai kesopanan tersebut, kemudian terbentuklah norma yang sifatnya lebih mengikat. Norma dibentuk berdasarkan nilai-nilai sosial yang dilakukan masyarakat. Contohnya kayak biasanya anak-anak muda sekarang berpakaiannya itu kayak kurang sopan, pakai crop top ataupun yang celananya agak pendek, terus bajunya agak terbuka. Nah, itu akan menciptakan norma kesopanan ya, yang dianggap masyarakat itu nantinya itu hadirnya norma kesopanan yang memberikan kesadaran bahwa setiap perbuatan akan mendapatkan ganjaran dan sanksinya. Nah, dari norma kesopanan tersebut, sanksinya hukumannya atau sanksinya ya itu tadi, kayak sanksi sosial, kayak nanti dibicarakan sama tetangga gitu. Nah, sementara moral sendiri adalah kayak refleksi pribadi tentang kebenaran dan keadilan yang berkembang dari nilai dan norma yang ada dalam masyarakat. Jadi kalau kita punya nilai dan mematuhi nilai dan norma yang ada, kita tuh punya moral yang intinya moral itu yang bisa membedakan baik dan buruknya gitu. Baik, kemudian lanjut di soal yang kelima, yaitu bangsa Indonesia sepakat untuk menjadikan Pancasila sebagai ideologi. Namun ternyata di Indonesia juga perkembangan
ideologi lain selain Pancasila seperti ideologi liberal, kapitalis, sosialis, sampai ideologi yang berbasis agama. Menurut Anda, bagaimana seharusnya kita memposisikan Pancasila sebagai ideologi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di tengah ideologi-ideologi lain yang juga berkembang di masyarakat? Mungkin saya akan memposisikan Pancasila sebagai ideologi, itu diposisikan sebagai ideologi yang paling dasar, paling utama, karena ideologi Pancasila itu udah terbuka dan fleksibel. Jadi ideologi Pancasila itu udah kayak mencakup seluruh aspek kehidupan, baik berbangsa, bernegara, dengan mengutamakan persatuan, keadilan, dan kebinekaan. Dan meskipun ada ideologi lain yang berkembang di sekitar kita harus tetap teguh, karena kita kan dari kecil sudah dibekali, sudah diajarkan pendidikan kewarganegaraan mulai dari Pancasila. Di TK kita sudah diajarkan Pancasila, apa saja Pancasila, isi Pancasila, lambang Pancasila. Di situ kita kan sudah tertanam. Nah, nanti kita semakin dewasa, kita harus semakin mendalami, mungkin dibantu juga oleh pengajar-pengajar kita di sekolah, untuk mendalami isi maupun mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kita tidak akan terpengaruh dengan ideologi-ideologi lain yang sedang berkembang di sekitaran kita. Karena memang kalau kita berubah ideologi, bagaimana dengan negara ini? Sedangkan para pendahulu-pendahulu kita dulu sudah menetapkan ideologi Pancasila ini, berarti ini udah terbaik. Karena menurut saya sendiri, ideologi Pancasila itu udah terbuka dan fleksibel. Gitu. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.